Balik lagi di konten perspektif, di mana gue bakal ngambil sudut pandang dari berbagai video. Ya udah, kita langsung ke video yang pertama aja yuk. Jelek itunya itunya apa, bunganya puter bunganya, tangkainya Ada apaan? tangkainya diputer, Di bunganya emang? yang merahnya. Lu bilangnya tangkai. Ini buka enggak, ini bukan dibuka, diputer. Jadinya dibuka apa diputer? Enggak, yang mana sih bukan? Bisa enggak? Oh iya. Lama woi lama. Beruntung banget orang yang gak punya kota. Yang punya kota kayak kita ya. Hari-hari lihat orang kayak gini. Si Laila nih komen nih. Kenapa nyengir? Emang diajak? Hapus Min. Lagi banyak parkir. Pikiran kali. Parkiran. Lo kerja jadi tukang parkir apa gimana? Duh, seperti biasa. BNN. Bagian nyengat nyengir. POV. Pisah 2 hari sama istri. Kamu nggak bisa ditinggalin aku 2 hari. Kepikiran apa ya ampun, cuma 2 hari Kamu doang. makannya gimana? Bisa. Hah? Kamu makan tinggal goreng ayam udah aku ungkepin. Iya. Kalau kamu mau rendang ada tinggal manasin udah aku taruh di toples. Iya. Baju udah ada di lemari udah aku susun. Apalagi? Jangan lupa handuk ganti. Anduk ya diganti. Sejam sekali ku ganti. Enggak gitu juga. Tuh, Mas. Kira-kira kamu nggak bisa deh 2 hari tanpa aku. Bisa ya 2 hari doang. Ya udah. Pokoknya hati-hati jangan terlalu Oke, makan ya. dadah. Dah. Dadah. Cuma 2 hari loh mbak. Ya Allah mbak. Udah kayak 2 tahun mbak ditinggal mbak. Akhirnya bebas. Langsung gas main PS di rumah. Ini mah pemikiran lo. Kalau masnya mah harusnya enggak. Ih, sumpah romantis banget. Dia baru 2 hari dah dikhawatirin. Lah saya bertahun-tahun mandiri kok. Nggak usah curhat lo. Kalau lo bertahun-tahun sendiri udah nggak usah curhat. Itu mah derita lo aja. Mirisnya, bapak ini bukannya melarang, malah nyodorin minuman pusing buat anak perempuan. Pas lagi acara dangdutan, minuman pusing. What the hell, Pak? Yang bener-bener aja, Pak. Kenapa nggak ada yang negur? Padahal di situ banyak orang. Kemungkinan nih sudut pandang lain nih. Mungkin bapaknya itu sirup biasa, cuma tempatnya kayak gitu. Mencoba positive thinking dulu aja. Makanya warga yang lain gak negur. Kalau bener-beneran bikin pusing minumannya udah pasti dong dilarang. Masa bapak sendiri gak ngelarang? Lingkungannya seperti biasa melihat kayak gituan. Menurut Mbak Indah nih, dia kan melihat hal kayak gitu kan. Kayaknya udah biasa deh, soalnya gak ada yang negur. Sungguh, emang tipu daya betina. Itu amat sangat dahsyat, kucing. Woi, kucing. Dia yang goda saya duluan. Ya saya hamilin. Dosa nggak nih yang lihat begini? Kan cuma lihat doang kan? Pemuda ini lapor hilang motor ke polisi. Bukti CCTV ada, malah diceramain. Salah sendiri ya dimasukin ke dalam rumah. Kan saya kehilangan motor, saya udah 2 kali kehilangan motor. Terus saya lapor polisi. Kehilangan motor saya di sini. Kehilangan motor tadi pagi. Diparkir. Di kamera, sampai mukanya pun jelas ada di kamera. Di gerbang tuh, gerbang digembok, motor gua juga digembok. Gua lapor polisi, apa kata polisi? Itu salah sendiri, lain kali hati-hati motor dimasukin ke rumah. Ngapain motor dimasukin ke rumah? Emangnya lemari? Garasi semua orang untuk apa kalau dimasukin ke rumah? Fungsi garasi ya kalau motor dimasukin ke rumah. Motor gua kan baru seminggu hilang, yang dulu baru 2 minggu. Motor baru semua gua hilang. Udah 2 kali gua hilang. Yang kedua, CCTV mukanya pun udah jelas, kata polisi kenapa nggak dimasukin ke rumah. Terus kalau rumah gua dibobol di saat gua mudik, terus jawabnya apa? Kenapa nggak rumahnya dibawa aja sekalian gitu? Kenapa rumahnya nggak dibawa sekalian dibawa pulang kampung sana gitu? Kenapa kalau motor kenapa masukin ke rumah? Apa fungsi garasi apa? Aneh. Salah bang. Harusnya lapor ke sosmed. Biar viral. Baru habis itu ke polisi. Pasti diurus. Bukannya mengayomi, malah menasehati. Aduh, berat ini. Kata Farid nih, polisi bukan tempat lapor bang. Hemat batu. Mereka cuma hiasan negara. Cowok lulusan sarjana bilang, hal yang paling ngeri dari pendidikan adalah jebakan gelar.
bikin gengsi kerja yang dia pikir bukan masuk levelnya. Iya lagi kalau ini, masnya lulusan universitas nih, nggak tahu, nggak kebaca. Yang paling mengerikan dari pendidikan adalah jebakan gelar. Seseorang jadi gengsi melakukan pekerjaan yang dia pikir bukan levelnya. Sebenarnya, walaupun gelar lo tinggi, tetap bisa kerja walaupun gak sesuai ijazah lo. Tapi, bacotan warga sekitar yang bikin down. Mental sih masalahnya kalau ini. Ya, kalau kalian bener-bener gak ngedengerin apa kata orang lain, mereka ngomong apa sih sebenarnya gak apa-apa. Coba kan tetap manusia kan punya telinga, punya hati, punya pikiran. Ntar saat pas lo lagi down-downnya nih takutnya, terus ada orang yang ngomong set, ah itu berat bro masalahnya bro. Resiko dua anak bapak senom. Ini bukan masalah bapaknya masih muda atau enggak sih. Ini bapaknya menggunakan otak untuk melakukan hal yang dia males, paham gak sih? Daripada capek-capek tuh ngedorong anak biar tidur. Pakai alat lah. Momen suami ini nangis di depan istrinya. Netizen. Satu cowok sedih, semua cowok merasakan. Kenapa, Bi? Bi? Kenapa? Masnya kenapa? Enggak apa-apa, enggak usah nangis. Aku malah seneng loh. Aku bahagia banget. Laki-laki yang tepat berada di tangan wanita yang tepat. Itulah kenapa masnya sedih. Karena tahu kayak seberharga apa ceweknya, sebaik apa istrinya. Jadi dia sadar, dia setelah sama aku jadinya kayak gini gitu. Aku harus berusaha lebih baik lagi gitu. Dalam pikiran masnya tuh. Satu pria bersedih, semua pria ikut bersedih. Feel-nya dapet ini. Dapet banget feel-nya. Laki-laki tak pernah bercerita. Tiba-tiba menangis itu nyata. Sungguh beratnya hidup ini sebagai tulang punggung keluarga. Semangat para laki-laki hebat. Kayaknya cowok tuh emang gak ada yang cerita deh kalau ada masalah. Walaupun punya istri gitu atau keluarga. Pasti dia coba nyelesain semua masalahnya sendiri gitu. POV dua bojo alumni. Alumni apa? Alumni, oh lah pancen. Tipis-tipis ya. Aku loh ya. Buat campur apa ya mas? Sok-sokan buat campuri opo, minum susu tok itu. Meski beda agama, dua pramugari ini tetap saling support beribadah di pesawat. Mbaknya sholat. Yang mbaknya yang satu apa ya? Buddha atau Hindu sih? Hidup saling menghargai kayak gini kan indah tuh. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling meremehkan. Kita harus saling toleransi. Niat mau kasih surprise, malah langsung gagal. Mas. Tapi ketangkap kan? Jangan di slow mo terus lah. Muka dia panik. Yang depan masih semangat lagi. Momen pendaki turun gunung sambil ambil sampah di sepanjang jalur pendakian. Ini nggak bisa 4 jempol mas, susah mas. Keren. Dia sambil ngambilin. Gue pernah gitu, tapi nggak viral aja. Gak apa-apa lah, yang penting masnya punya niatan baik, cinta sama alam. Walaupun gak viral, tapi kan ya tujuan masnya bagus gitu loh. Jangan kayak pendaki gunung yang lain, udah naik gunung, ngotorin gunung, gak mau bawa sampahnya turun ke bawah. Kan ngerusak alam kalau kayak gitu. Kocak, pria ini menikahi Sari, AI bin... Yang mengejutkan, seorang pemuda asal kampung Cianjay, kecamatan Cianjur, resmi menikahi sebuah program kecerdasan buatan atau AI bernama Sari bin ChatGPT, yang ia klaim bisa lebih memahami dirinya daripada orang-orang di sekitarnya. Ilham, pria yang berusia 26 tahun ini, mengatakan bahwa pernikahannya dengan AI tersebut berawal dari sering curhat
dan akhirnya merasa cocok. Effort banget bikin konten sampai beneran nyewa tenda dan lain-lain. Ya kita sebagai penonton nikmatin aja lah. Yang nonton juga stres. Udah tahu konten lucu-lucuan doang. Main percaya bae lo pada mah. Dah. Emang ada yang percaya? Enggak lah. Orang udah tahu pasti settingan. Momen ketika tukang tipu lagi gak mau nipu. Teleponin pegawai bank. Tiba-tiba pelan. Tiba-tiba nge-rap. Bapak bekerja di suatu bank, yaitu Bank BRI apa ya? Iya, Pak. Baik, kalau begitu di sini kita melakukan pembaruan data di NPWP, Pak. Terus? Karena selain sebagai identitas Ya Allah, lama banget ngomongnya Pak, weh. pajak NPWP Astagfirullah. fungsi itu memenuhi wajib pajak dalam mata air dan menjaga tersedia ada pembayaran pajak pengawasan pajak tersebut. Dari yang tiba-tiba pelan gitu, nggak apal kayak dikasih tahu kan. Tiba-tiba nge-rap loh. Fenomena Smelly Face akan terlihat di langit di tanggal 25 April 2025 nanti. Oh ini bulan, terus ini bintang ya. Smell 25 smell karena gajian. POV, lihat bangunan SD ku dulu, merasa jadi sempit dan kecil. Oh. Iya ya, perasaan dulu luas banget. Mungkin karena dulu kita pendek, kecil, dan belum lihat dunia seluas ini gitu loh, paham kan? Sekarang kan kita udah pergi kemana-kemana, udah ngeliat kayak dari SMP gede gimana, terus SMA lebih gede lagi, terus kuliah lebih gede lagi gitu. Jadi kayak ngelihat sesuatu hal yang kita anggap dulu gede, sekarang kecil. Bukan sekolahnya makin kecil, kitanya yang udah gede. Udah gede apa udah tua? 2025, mana main ngelem pom pala? Gue gak tahu nih, gue gak pernah make aneh-aneh, temen gue gak ada yang aneh-aneh, jadi gak tahu yang kayak gituan. Udah legal di sana Min. Oh berarti ilegal ya itu ya. Nangkepnya juga males, gak ada duitnya. Polisi pada tutup mata kali ya. Gini dong. Hah? Lah, gimana sabar? Selama ini kita salah dong kalau bukan dari depan. Bukannya itu dari belakang yang bener. Perguruan ilmu terlarang. Bendang. Weh, info perguruan. Boleh lah kalau ini. Kemenkumham, Jatim sebut Sonurek layak jadi kekayaan intelektual. Cukup di daerah kalian aja. Jangan dinormalisasikan di daerah lain. Pendapat masnya. Mungkin dia nggak suka yang kayak ginian. Sama kayak gue lah. Si Putra nih ngeluh stres. Nggak sekalian masuk 7 keajaiban dunia versi on the spot. Emang masih ada. Gue gak pernah nonton TV soalnya. Dah banyak amat kejadian yang harus dibahas Gila, kayaknya. respect banget sih ya tukang parkirnya nih. Kenapa ada burung anjing? Burungnya siapa? Lu dari mana, Cok? Kan kotor semua, emang hujan kali ngelewatin lumpur. Tapi keren lah abang parkirnya. Kalau tukang parkir kayak gini, nggak perlu dia nyamperin. Gue yang nyamperin buat bayar parkir deh. Woi, jago banget adeknya. Ngejar target umur 25 tahun, pengalaman 20 tahun. Persyaratan kerja sekarang ya. No, lihat no, rubuh no, cepetan ke sini. Bang tenda ntar lama-lama gue bakar tendanya nih, gue kekeselan nih. Dibilangin dari kemarin kata angin, musim angin, musim angin. Gua Musim. Gue bayar, gue kagak bayar. Ketika akadmu bukan denganku. Itu doa lo ya, maunya kayak gitu ya. Ya, kalau di dalam ruangan gimana akadnya? Kan nggak pakai tenda. Ayo. Keluar api. Kan gitu.
Oh, dia nyobain yang digambar tuh. Bisa emang, bisa ngerem, Mas. Cuma lu jungkel. Momen ketika cewek ini lagi servis motor di bengkel. Malah dapat kata-kata di luar ekspektasi. Bagus dong, nggak langsung minta ganti. Ntar kalau ternyata nggak bawa duit gimana? Kalau duitnya ada kan tinggal ngomong ya udah sekalian bang, beres. Kenapa hal simpel dibaperin? Tuh orang-orang, cobalah kalian pikirin kenapa Mas sampai ngomong kayak gitu. Karena dia sering ketemu berbagai customer yang ribet dan aneh. Makanya paling aman tuh dia ngomongin kayak gitu sebenarnya. Itu aja masih ada yang kesinggung. Hah? Kita katain sa. But they will give money. Tapi luar biasa, mewakili semua generasi. Keren neneknya. Anak SD dikasih tugas gambar Ibu Kartini. Oh, pas hari Ibu Kartini tuh nggak expect hasilnya. Yang menjadi contoh adalah ini, gambar ini. Ya, mulai kita dari gambar pertama. 1. Namanya juga anak SD, Pak. Ini nggak niat, nggak niat, Pak. Mukanya blur, salah fokus. Ya Allah. R.A. Kartini, bukan Rangga Rowan. Namanya juga bocah SD, tapi dulu kayaknya gue gak seburuk itu deh gambar. Nilai gambarnya sesuai ngakak gurunya. Semakin ngakak semakin bagus dong kalau gitu. Ormas ganggu pembangunan pabrik BYD di Subang. Pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat mengalami gangguan dari ormas dan aksi premanisme. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR yang menyuarakan penanganan tegas dari pemerintah demi menjaga iklim investasi. Miskin, nganggur, nyusahin orang, ormas masnya saking keselnya nih, makanya dia komen kayak gitu. Emang ormas premanisme kan ada polisi, kan tugasnya polisi gak sih? Istilah KT, udah izin belum nih pembangunan sama warga setempat? Padahal ya, coba berpikir dikit lah. Gue bodoh, cuma aku mau berpikir kalau itu pabrik jadi, ntar mereka pasti rekrut karyawan. Yang diutamain pasti warga sekitar dulu, karena pabriknya ada di situ. Pemerintah cerminan rakyat, begitu juga sebaliknya. Saat kalian nyalain pemerintah, lihat rakyat kalian sendiri kayak gimana. Gak usah jauh-jauh gitu loh ke atas. Yang di sekitar kita dulu tuh kayak gimana. Tiba-tiba dikirim foto suami waktu makan siang. Allah, ternyata yang aku bawain lauknya salah masukin. Maaf ya, lelenya masih mentah. Itu bau amisnya kecium gak sih? Gue marah mah kagak, paling ketawa sama diketawain temen kerja. Itu lelenya mau lo goreng apa lo makan sashimi? Petakilan banget dah. Bang, tangan lo emang mau ngapain sih? Bang Indomaretnya. Niat abangnya baik itu, mau geser kopi, duduk terus ngobrol. Oh, lagi nonton video ini ya Pak? Aku juga nonton sih Pak. Bagus kok emang itu. Nah, terus ya ini Pak, saya ada selebaran nih. Biar lebih akrab gitu loh. Cowok ini sepil perbedaan tahun 2022 dan 2025. 2022 berubah nih. Ping, keren Mas. Gue akui perubahan kali ini. Oke lah. Jangan kebalik ya. Lo yang sadar, semua pria yang bangga bang. Alhamdulillah, selamat satu. Ya Allah, ya Allah. Lancar beraknya kawan. Kalau orang normal mah lancar. Kalau nggak lancar berarti dia sakit.